semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Video ini kami buat untuk memenuhi UTS mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Di video kali ini kami akan mereview film tentang balerina, di mana film ini berasal dari Korea Selatan yang dirilis pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan genre action, dengan pemeran Jin Jong Si sebagai Ok-ju, Kim Ji Hyun sebagai Choi, dan Park Yoo Rim sebagai Min Hye. Film Balerina menceritakan tentang balas dendam seorang wanita pada penjahat berbahaya yang telah membuat sahabat sejatinya sakit hati hingga berujung bunuh diri. Cerita diawali dengan sebuah toko yang didatangi oleh 4 pria berlagak preman yang ingin mencuri uang hasil dagang. Mereka mengancam si penjaga toko tersebut dengan pisau dapur yang mereka bawa. Beberapa detik kemudian, datanglah seorang wanita tomboy bernama Ok-ju ke toko itu juga untuk membeli sebungkus cemilan. Ok-ju dengan sengaja menunjukkan segopok uang yang diikat di tali karet untuk memancing para pria perampok tersebut. Ok-ju pun mengambil selembar uang tersebut dan membayar cemilan yang ia beli. Tidak ada uang kembalian dari penjaga toko tersebut. Ok-ju pun mengambil kembalian uangnya dari tas salah satu perampok. Ok-ju langsung ditodong pisau oleh perampok tersebut. Perampok tersebut berpikir Ok-ju adalah wanita lemah pada umumnya. Namun ternyata Ok-ju bukan wanita sembarangan. Dia pandai membela diri dan mampu menghabisi keempat perampok tersebut hanya dengan tangannya. Cerita berlanjut pada sekelompok penari balet yang menunjukkan tarian indahnya di hadapan para penonton. Namun salah satu di antara mereka yang bernama Min Hye terlihat sangat gugup. Dengan keringat dingin mengucur dari tubuhnya, dia seperti memendam ketakutan yang dalam sehingga tak sengaja kakinya terkilir. Setelah pertunjukan itu, dia menelpon sahabatnya Ok-ju yang menghabisi penjahat di awal cerita. Mereka adalah dua sahabat akrab yang sudah lama tidak berkomunikasi karena kesibukannya masing-masing. Min Hye sengaja menelpon Ok-ju untuk bertemu. Dengan menggunakan motor besarnya, Ok-ju langsung menuju ke tempat tinggal Min Hye. Tak lupa dia mampir ke minimarket untuk membeli beberapa botol minuman untuk dinikmati bersama sahabatnya tersebut. Sesampainya di tempat tinggal Min Hye, Ok-ju menekan bel pintu dan memanggilnya, namun tak ada jawaban. Dia pun memutuskan untuk masuk begitu saja. Tetapi setelah Ok-ju masuk, dia tak menemukan Min Hye ada di dalam kamarnya. Dia menemukan sebuah kotak kado di atas tempat tidur yang berisi sepatu balet milik Min Hye dan ada sebuah kertas kecil yang bertuliskan permintaan Min Hye pada Ok-ju agar membalaskan dendamnya karena dia merasa bahwa Ok-ju mampu melakukannya. Dan di penutup surat tersebut terdapat tulisan Save Choi 1004. Ok-ju pun bingung dan langsung mencari keberadaan sahabatnya itu. Menelponnya lagi dan ternyata suara HP Min Hye berada di kamar mandi. Ketika Ok-ju masuk ke kamar mandi, dia sangat terkejut dan tidak percaya. Rupanya sahabat dekatnya telah tewas bunuh diri dan tak bernyawa di dalam bak mandi. Di tengah-tengah duka yang begitu mendalam, Ok-ju mulai teringat saat mereka bertemu kembali di sebuah toko roti. Ternyata mereka berpisah sejak lama ketika mereka lulus SMP. Di toko tersebut mereka berdua akhirnya saling mengobrol dan saling bercerita. Dan di saat itu juga mereka menjadi lebih dekat. Di mana waktu itu Min Hye sudah bekerja menjadi balerina dan Ok-ju menjadi pengawal atau bodyguard. Dua orang yang memiliki perbedaan profesi yang sangat konstan tersebut menjadi sahabat. Setelah mengingat semua kenangannya, Ok-ju mulai mencari tahu siapa yang telah membuat Min Hye bisa mengakhiri nyawanya. Pencarian tersebut dimulai dengan ia mencari tahu siapa Save Choi yang ditulis oleh Min Hye pada suratnya.
Ia mencari Chef Choi di sebuah situs penjualan makanan online. Setelah menemukannya, Ok Ju langsung mencoba mengirimkan pesan untuk mengorder makanan. Beberapa saat kemudian dibalaslah pesan Ok Ju yang ternyata hanya menawarkan makanan sushi saja. Tapi sayangnya, setelah beberapa pesan dikirimkan, Chef Choi langsung meninggalkan obrolan mereka. Tetapi pada saat Ok Ju sedang melihat foto kenangannya bersama sahabatnya, tiba-tiba ia mendapat telepon dari nomor yang tak dikenal masuk ke dalam ponsel Min Hee yang dibawa saat itu. Saat Ok Ju mengangkatnya, terdengar suara seorang pria yang meminta Min Hee agar datang ke jembatan Jamsu besok hari. Pria itu juga mengancam jika Min Hee tidak datang, maka hidup Min Hee akan berakhir. Saat itulah yang menjadi kesempatan untuk Ok Ju untuk menyelidiki siapa pria tersebut dan apakah benar dia yang membuat Min Hee bunuh diri. Keesokan harinya, Ok Ju langsung datang ke tempat yang dimaksud si penelpon dan ia mengawasinya dari kejauhan. Dari kejauhan terlihat sebuah mobil dan seorang pria keluar menjalankan transaksi makanan yang sebenarnya hanyalah sebuah media untuk menyimpan suatu benda. Setelah menjalankan transaksi, pria tersebut menelpon ponsel Min Hee yang dibawa oleh Ok Ju, namun Ok Ju tak mengangkatnya. Hal tersebut menyebabkan pria tersebut kembali cabut dan Ok Ju mengikutinya dari belakang. Mereka menuju sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Bisa dibilang tempat tersebut sangat terpencil. Ok Ju mulai mengendap-endap. Rupanya di sana ada sebuah rumah yang sangat besar. Tetapi dia lebih memilih dan memutuskan untuk melancarkan aksinya keesokan harinya. Keesokan harinya, ketika pria tersebut meninggalkan rumahnya, Ok Ju mulai melancarkan aksinya. Ok Ju langsung pergi ke rumah pria tersebut untuk menjalankan aksinya. Ia membobol pintu rumah dengan menggunakan kunci ganda yang telah ia siapkan. Ok Ju langsung masuk ke kamar yang diduga milik Choi dan menggeledah isinya. Dia membuka sebuah lemari yang ternyata berisi berbagai macam borgol dan topeng. Selain itu, di sebuah laci, Ok Ju menemukan puluhan flash disk yang disertai nama-nama profesi wanita. Salah satunya adalah balerina. Dia langsung mengambil flash balerina tersebut dan melihatnya. Betapa terkejutnya Ok Ju, rupanya file tersebut berisi video rekaman sahabatnya yang disetubuhi oleh pria yang tak lain adalah Choi dalam keadaan tak sadarkan diri. Saat Min Hee masih hidup, Min Hee tampil di depan para penonton. Dia terlihat gugup dan takut karena dia seakan melihat Choi duduk di hadapannya. Saking takutnya, sampai membuat kaki Min Hee terkilir dan menjadi bahan gunjingan para manusia yang menyaksikan pertunjukan itu. Kini Ok Ju menemukan titik terang untuk membalaskan dendam sahabatnya. Dia mendengarkan pembicaraan Choi dan merekamnya dengan alat penyadap yang dia pasang sebelumnya di rumah Choi. Ok Ju mendengar Choi mengajak rekannya untuk mencari mangsa di tempat bar. Besok malamnya, Ok Ju langsung pergi ke tempat yang dikatakan Choi. Benar saja, Ok Ju melihat pria tersebut ada di sana. Kemudian, dia langsung mencarinya. Rupanya, untuk mengait para wanita, Choi berpura-pura sudah mengenalnya. Salah satunya seperti yang dia lakukan pada Ok Ju. Tapi tak apa, demi membalaskan dendam Min Hee, Ok Ju pun meladeni pria itu, bahkan dia menawarinya untuk mentraktir minuman, tapi bukan di tempat itu. Choi membawa Ok Ju ke sebuah hotel yang tidak banyak diketahui orang. Sesampainya di hotel, mereka disambut seorang resepsionis. Banyak bicara, Choi langsung membawa Ok Ju ke dalam kamar yang sudah ia pesan. Di kamar itu, mereka sedikit ngobrol dan basa-basi, serta Choi kemudian memberikan Ok Ju minuman yang sudah diberi obat tidur. Ok Ju pun langsung berpura-pura pingsan. Choi pun langsung melakukan aksinya. Dia juga memakai topeng dan merekam aksi bejatnya yang ternyata akan dijual dalam bentuk flash disk. Choi langsung meraba-raba tubuh Ok Ju. Sayangnya dia hanya berpikir bahwa Ok Ju adalah wanita lemah seperti korbannya yang lain.
Choi tidak tahu bahwa Okju hanya berpura-pura pingsan. Saat Choi sedang melakukan aksinya, Okju mengeluarkan pisau yang ia sembunyi untuk menghajar pria bejat tersebut. Dengan pisau tersebut, Okju ingin menghabiskan nyawa Choi untuk membalas dendam sahabatnya. Okju menghajar Choi habis-habisan dan pisau tersebut berhasil menusuk pipi Choi. Sayangnya, saat Okju akan mencabut nyawa Choi, seorang pria tiba-tiba datang dan menembaki lengan Okju. Beruntungnya, Okju dapat menghindar dan bersembunyi di bawah ranjang, sehingga saat pria itu kehabisan peluru, Okju berhasil keluar dari kamar tersebut. Tapi di depan kamar, Okju dihadang lagi oleh seorang pria yang membawa gergaji mesin ketika pria itu akan menghajar Okju dengan gergajinya. Secara tiba-tiba ada seorang gadis membuka pintu tepat mengenai pria itu, sehingga gergaji itu memotong kakinya. Gadis yang belum diketahui namanya itu pun segera membawa Okju pergi dengan Lamborghini milik Choi. Sementara itu, Choi langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjahit pipinya yang robek. Setelah siuman, Choi terkejut karena di sekelilingnya sudah ada bos serta komplotannya. Rupanya, bukan untuk menjenguk, tetapi bosnya malah menghakiminya dan membuat rahasia Choi terbongkar oleh bosnya sendiri. Dimana selain menjual narkotika dan wanita, Choi diam-diam membuat video wanita yang telah disetubuhinya yang dijual untuk mendapatkan pendapatan sampingan. Setelah itu, supaya bisnis narkotikanya tidak terbongkar, bos memberi waktu 3 hari kepada Choi untuk membawa Okju ke hadapannya. Di lain tempat, sebelum Okju membawa gadis yang menawannya itu ke rumahnya, dia mengajak gadis itu makan terlebih dahulu di sebuah restoran. Di restoran tersebut, mereka saling mengobrol dan saling bercerita. Gadis tersebut bercerita bahwa ia dijadikan budak oleh Choi dan komplotannya. Ia diancam oleh Choi bahwa videonya akan disebarkan jika dia tidak mematuhi perintah Choi. Ternyata bukan dia saja yang diancam, tetapi banyak sekali gadis yang akan dieksploitasi videonya oleh Choi dan rekannya. Gadis itu pun mengajak Okju untuk bekerja sama untuk membasmi para penjahat bejat tersebut. Sementara itu di lain tempat, Choi yang belum sepenuhnya pulih pun dia menemui salah satu rekannya. Rekannya tersebut berprofesi sebagai apoteker dan juga penyuplai obat terlarang untuknya. Apoteker tersebut mengenal Min-sik. Min-sik itu direkrut Choi untuk membunuh Okju dengan imbalan uang sebesar 100 juta won. Min-sik mengiyakan imbalan tersebut. Keesokan harinya, ketika Choi mendatangi mantan kerjanya yang seorang pelatih tembak itu, ia mengutarakan maksudnya untuk membalas dendam sahabatnya. Ia meminta bantuan rekannya itu agar diberikan sebuah pistol. Tapi sayangnya rekan Okju sepertinya enggan memberikannya kepadanya, sehingga Okju terpaksa membeli senjata itu dari sepasang lansia di sebuah padang rumput. Okju dan gadis itu dihampiri kakek nenek penjual senjata. Senjata yang disimpan di dalam sebuah mobil box lucu yang telah dimodifikasi dengan balon untuk mengelabui para aparat. Okju mulai memilih dan memilah pistol bekas yang dijual oleh sepasang lansia tersebut. Tapi sepertinya senjata-senjata itu kurang menarik buat Okju. Sehingga kemudian si nenek menunjukkan satu buah senjata pembasmi sarang tawar yang dapat mengeluarkan api begitu dahsyat. Senjata tersebut diberikan pada Okju. Sementara itu di lain tempat, ketika Min-sik sedang mencuci mobilnya, tiba-tiba ia diberitahu oleh tukang cuci mobil bahwa ada sebuah benda di bawah mobilnya. Dia pun terkejut, rupanya mobil yang dia bawa telah dipasang sebuah alat pelacak. Okju yang sudah mendapat senjata bekas dari kakek itu tadi, dia langsung menservisnya sendiri agar lebih lancar dan lebih baik saat digunakan.
Selain itu, orang yang memasang pelacak di mobil Yunsik juga Okju adalah orangnya. Kemudian Okju meninggalkan gadis yang telah menolongnya itu di rumah yang lagi tidur untuk membeli snack di toko. Di situ Okju jadi teringat saat dia merayakan ulang tahunnya dengan Minhe, di mana sahabatnya itu sangat menyukai makanan coklat. Kembalinya di rumah, Okju mendapati gadis itu sudah tak berada di tempat tidurnya. Ternyata di sana ada Choi yang langsung bertarung dengan Okju di dapur. Okju berhasil melarikan diri, namun Choi membawa gadis itu. Keesokan harinya, Choi menemukan bosnya di tempat pacuan kuda dan menceritakan bahwa dia sudah berhasil membunuh Okju dan mengubur mayatnya di pegunungan, dan bosnya pun percaya dengan apa yang dikatakan Choi. Setelah bos dan anak buahnya pergi, Choi dan Yunsik langsung menyiksa gadis itu karena sudah berani kabur dari hotel. Dia juga bertanya pada gadis itu, di mana keberadaan Okju sekarang? Karena gadis itu tak mau bicara, akhirnya Choi menganiaya dengan cambuk. Okju sendiri sudah kembali ke hotel untuk menghakimi para penjahat yang ada di hotel itu. Sebelum membunuh mereka, Okju bertanya terlebih dahulu di mana keberadaan Choi. Barulah setelah itu kemudian dia mendatangi pabrik narkotika milik bos dari Choi untuk mencari Choi di sana. Sayangnya dia tidak menemukan Choi di tempat tersebut. Okju pun langsung bertanya langsung pada bos narkotika itu, namun juga tak mendapat jawaban, sehingga Okju langsung menembak kepala bos dari Choi hingga tewas, sehingga Okju akhirnya dikepung dan diserbu oleh anak buah bos tersebut. Sungguh pertarungan yang mengerikan terjadi di pabrik narkotika tersebut. Okju menggerakkan tenaganya untuk memberantas puluhan anak buah bos. Okju akhirnya menang dalam pertarungan tersebut. Setelah itu dia langsung datang ke kandang kuda dan bertemu dengan Yunsik. Okju kemudian melihat siapa yang dibawa Yunsik di belakang mobilnya. Dia pun terkejut, ternyata di dalam mobil itu gadis yang ia cari penuh dengan luka. Okju hampir saja menembak Myunsik, tapi tanpa dia ketahui ada Choi yang langsung menembaknya terlebih dahulu. Okju berlari menyembunyikan diri. Myunsik ingin membunuh Okju sendiri demi 100 juta won, tetapi dia malah dibunuh juga oleh Choi. Choi berjalan mendekati Okju yang bersembunyi. Sementara itu, gadis yang berada di dalam mobil langsung menembak Choi tepat di kakinya menggunakan pistol cadangan yang ia sanggupi. Choi yang marah pun ingin kembali membalas tembakan gadis tersebut. Namun, Okju menembak Choi terlebih dahulu dan mengambil senjatanya. Okju dan gadis itu membawa Choi ke pantai yang sepi. Di sana, mereka langsung mengatakan siapa dirinya yang sebenarnya pada Choi dan apa tujuan dia ingin menghabisi Choi. Setelah Choi mendengar kata balerina, Choi langsung memohon ampun pada Okju. Dia memohon ampun dan berjanji akan bertobat dari perbuatan jahatnya tersebut. Tetapi tak ada kata ampun buat pria sekejam Choi. Okju dengan sadisnya menyemburkan api dengan pembasmi sarang tawon yang mengeluarkan api ke tubuh penjahat tersebut. Akhirnya, dendam Minhe pun terbalaskan. Rupanya pantai tersebut merupakan tempat favorit Minhe, sehingga Okju membalaskan dendamnya di pantai itu. Setelah membunuh Choi, Okju kembali ke rumah Choi untuk mengambil semua flashdisk video asusila di rumah Choi. Dia juga membakar Lamborghini milik pria itu di tempat yang sama di mana dia membunuh Choi.
Dan pada akhirnya, kisah dendam ini pun terbalaskan. Demikian review film tentang Ballerina. Bye-bye!